Perang antara Israel dan Palestina yang berlangsung dari Oktober 2023 kini sudah mereda. Gencatan senjata sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun untuk terciptanya gencatan senjata itu tidaklah mudah. Ada campur tangan pihak Amerika Serikat hingga negara adidaya di Timur Tengah seperti Arab Saudi hingga Mesir. Gencatan senjata itu telah disepakati oleh pemerintah Israel dan Hamas yang berlangsung sejak Oktober 2025. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menganggap dirinya berjasa pada terciptanya gencatan senjata membuat terobosan baru. Ia berencana untuk mengadakan pasukan perdamaian yang dikirim ke Gaza dari beberapa negara Muslim. Lantas seperti apa format pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza? Simak selengkapnya di One News Teropong bersama saya Katarina Amelia. Perang antara Israel dengan Palestina yang berkecamuk dari Oktober 2023 itu kini sudah memasuki tahap gencatan senjata. Namun gencatan senjata tak menjamin keamanan sepenuhnya bagi warga Gaza. Israel dilaporkan masih menyerang beberapa warga di tepi barat karena dianggap melawan petugas. Untuk menghindari hal yang merusak perjanjian gencatan senjata itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan adanya pasukan perdamaian di Gaza. Nantinya beberapa negara yang dipercaya bakal mengirim militernya untuk berjaga di sepanjang jalur Gaza. Amerika Serikat dikabarkan tengah menjajaki pembicaraan dengan sejumlah negara termasuk Indonesia untuk membentuk pasukan internasional yang dikerahkan ke jalur Gaza. Palestina multinegara ini dirancang guna menstabilkan keamanan di wilayah yang porak-poranda akibat agresi Israel selama 2 tahun terakhir. Dua penasihat senior Presiden Donald Trump mengungkapkan ketegangan di Gaza masih tinggi antara militer Israel dan kelompok Hamas. Menurut penasihat yang enggan disebutkan namanya, Washington telah menghubungi beberapa negara untuk berkontribusi dalam pembentukan pasukan tersebut. Negara-negara yang diajak berkoordinasi antara lain Indonesia, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, dan Azerbaijan. Inisiatif pembentukan pasukan internasional ini menjadi salah satu poin utama dalam proposal gencatan senjata berisi 20 pasal yang diusulkan oleh Presiden Trump. Proposal itu telah disepakati oleh Israel dan Hamas menandai tercapainya kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Amerika Serikat disebut telah menyetujui penyediaan hingga 200 personel militer guna mendukung operasi pasukan internasional tersebut. Namun, para prajurit itu tidak akan ditempatkan langsung di wilayah Gaza. Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan Indonesia selalu konsisten mendukung upaya perdamaian di Palestina dengan mengirim bantuan, kapal, hingga pesawat Hercules. Ia menambahkan, Indonesia juga telah menyalurkan bantuan pangan dalam jumlah besar termasuk ribuan ton beras.
Prabowo menegaskan Indonesia siap berpartisipasi jika diminta mengirim pasukan penjaga perdamaian ke jalur Gaza. Presiden juga disebut telah memerintahkan TNI menyiapkan pasukan perdamaian untuk bertugas di Gaza. Instruksi itu disampaikan langsung kepada Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita dalam rapat terbatas di kediaman Prabowo yang juga telah dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Rencana Presiden Amerika Serikat tersebut disambut baik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, salah satu tokoh yang dipuji-puji oleh Donald Trump karena dianggap berpengaruh terhadap terlaksananya gencatan senjata di Gaza. Prabowo menyatakan Indonesia siap untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Prabowo menyampaikan itu di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Selasa 14 Oktober 2025 usai menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh di Mesir. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Republik Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina. Hal itu ia katakan saat tiba di tanah air usai menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh di Mesir, Senin 13 Oktober 2025. Ia menegaskan bahwa jika pihaknya siap diminta untuk mengirim pasukan perdamaian hingga pasukan peacekeeping, Kepala negara menyampaikan pernyataan itu saat ditanya mengenai kesiapan Indonesia oleh para negosiator kunci perjanjian perdamaian di Gaza. Terdapat 4 negara yang menjadi negosiator kunci dan menandatangani perjanjian itu, yakni Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden LCC, Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Prabowo menilai bahwa penandatanganan dokumen itu merupakan langkah awal yang baik dalam upaya bersama mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Prabowo pun menyambut baik perkembangan positif di kawasan, seperti dimulainya gencatan senjata dan rencana penarikan pasukan Israel secara bertahap di wilayah Gaza. Pada kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasi atas kepercayaan internasional yang terus melibatkan Indonesia dalam proses besar perdamaian. Hal ini sejalan dengan tekad Indonesia sebagai bangsa besar yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Dalam keterangannya, ia turut menyampaikan konsistensi negara dalam menunjukkan komitmen nyata terhadap perjuangan rakyat Palestina. Menurutnya, Indonesia secara aktif mendukung kemerdekaan Palestina dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke wilayah konflik. Tentunya selalu diajak untuk ikut mendukung proses besar ini, dan memang ini tekad kita sebagai bangsa, tekad saya. Puluhan tahun saya membela Palestina, puluhan tahun sejak saya masih muda, kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina, dan alhamdulillah ya kita bisa berbuat. Indonesia selama ini aktif, kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Saya kira rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia
kita juga kirim bantuan pangan cukup besar, ya. Ribuan ton beras kita kirim, dan kita terus komit untuk mendukung ini. Dan saya ditanya oleh pihak-pihak yang merupakan pihak Qatar adalah mediator kunci, ya. Amerika Serikat dengan Turki, Qatar, Mesir, negara-negara yang langsung berurusan sama Palestina. Mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Dalam kunjungannya ke KTT Perdamaian Gaza tersebut, Prabowo juga mendapat apresiasi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia bahkan sempat kedapatan berbicara empat mata dengan Trump usai memberikan pidato di depan podium. Namun rencana pengiriman pasukan perdamaian itu nampak mentok. Pemerintah Israel membatasi negara yang bisa mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Negara yang ditolak oleh Israel untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza ialah Turki. Dengan alasan hubungan kedua negara yang memanas dan sikap Presiden Erdogan yang dinilai terlalu dekat dengan Hamas. Rencana pembentukan pasukan stabilisasi internasional di jalur Gaza yang beranggotakan sekitar 5.000 personel tampaknya tak akan melibatkan Turki. Hal tersebut diperkirakan karena Israel menegaskan keberatan atas partisipasi militer dari Turki dalam misi tersebut. Sinyal Israel tak ingin Turki terlibat dalam pasukan perdamaian di Gaza telah diberikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sejak pekan lalu. Ketegangan diplomatik di antara kedua negara kembali menguat di tengah konflik Gaza yang masih berlangsung. Meski sempat menunjukkan tanda-tanda perbaikan hubungan, perang terbaru ini membuat jarak di antara keduanya semakin lebar. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dikenal vokal mengkritik operasi militer Israel, baik serangan udara maupun darat yang menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza. Sementara di sisi lain, pemerintah Israel menilai Erdogan memiliki kedekatan dengan kelompok Hamas. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebut pasukan penjaga perdamaian Gaza nantinya harus terdiri dari negara-negara yang membuat Israel merasa nyaman. Pasukan multinasional dibentuk untuk mencegah kekosongan keamanan setelah Israel menarik pasukannya dan proses rekonstruksi Gaza dimulai. Sebelumnya, pemerintahan Trump diketahui telah menjajaki dukungan dari sejumlah negara Arab dan Muslim untuk ikut berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian di Gaza. Dalam rapat kabinet di Yerusalem, Netanyahu menegaskan bahwa hanya Israel yang berhak menentukan negara mana saja yang boleh bergabung dalam pasukan internasional di Gaza. Prosedur pengiriman pasukan perdamaian ini masih diramu oleh Israel dan Amerika Serikat dengan pemerintah Benjamin Netanyahu yang ingin memilih sendiri negara yang diizinkan mengirim pasukan. Sekian rangkuman berita tentang gencatan senjata di Gaza. Sampai jumpa di One News Teropong berikutnya bersama saya, Katarina Amelia.